Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama, jamaah semuanya yang saya muliakan, dan di mana saja pendengar dapat mendengar suara dan siaran TV One ini. Sebagaimana seluruh umat Islam telah mengetahui bahwa ada dua bagian besar ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama hablum minallah, dan yang kedua hablum minannas. Hablum minallah ini berisi tauhid, berisi zikir, berisi ibadah, berisi taqarrub, berisi mujahadah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi hablum minallah itu harus melahirkan kebaikan pada hablum minannas. Di dalam Al-Quran ada istilah ma'isyatan dongka. Orang hidup dalam keadaan sumpek. Mengerti sumpek apa enggak? Sumpek. Kita hidup di negeri yang kaya tapi miskin. Kita hidup di negeri yang indah tapi hati gelisah. Kita hidup di negeri pertanian tapi kita ngimpor. Kita hidup di negeri kelautan tapi garam juga harus impor. Sumpek kita sementara cari duit sulit dan sebagainya. Tetapi kita diharamkan untuk berputus asa oleh Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah fa innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali dalam sulit apapun kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar-besar penderitaanmu akan lebih besar lagi penderitaan Allah. Ada satu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu wahai bangsa Indonesia benar-benar kompak bersatu untuk mencari jalan keluar, Allah akan menunjukkan di sini letaknya jalan keluar itu. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, pertama kita harus kembali ke bumi. Kembali ke bumi. Apa maksudnya? Allah menciptakan bumi ini untuk kita, bukan kita untuk bumi. Walakum fil ardi mustaqar wa mata' ilahin. Bumi ini tetap tempat kamu tinggal. Kamu boleh ngelencer ke bulan, tapi tinggal di sana tidak bisa. Tinggalnya mesti di sini, di bumi. Wa mata'. Mata artinya kebutuhanmu dan kesenanganmu dicukupi oleh Allah di dalam bulatan bumi ini. Tetapi kamu semua harus mengambilnya, tidak boleh menunggunya. Allah memberikan pertanian, tapi kenapa pupuk menjadi sulit? Allah memberikan perkebunan, kenapa perkebunan jadi milik asing? Allah memberikan pertambangan, kenapa emas di dalam, bauksit dan sebagainya dikuras, sementara kita menjadi orang asing di negeri sendiri? Itu ikan-ikan di laut. Kata orang ahli, lautan Indonesia ini cukup makan untuk makan 5 kali penduduk Indonesia. Lautnya saja, Pak. Belum yang lain-lain, tambang yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa mengambil ikannya karena kita berangkat tidak punya solar. Kita kadang-kadang menjadi sedih karena Allah memotong manusia dengan buminya. Maka secara bersama-sama tentu negara berkewajiban untuk menggali kembali ibu pertiwi ini buat kemakmuran Indonesia.
Ini pertama. Karena kalau di sini tidak ada, Pak, pertanian tidak ada, kemudian perikanan tidak ada, perkebunan tidak ada, tambang-tambang diambil orang, industri berarti juga tidak ada. Kalau industri tidak ada, perdagangan juga tidak ada. Kalau perdagangan tidak ada, semua numpuk, orang menjual keringat dan menjual jasa. Di sini tidak cukup, Pak, untuk menampung semuanya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu a'syarin minar rizki fit tijarah, bahwa 90% rezeki Allah ditempatkan di dalam industri dan perdagangan. Yang lain itu adalah akibat daripada itu. Jadi ekonomi itu harus kita perbaiki. Kalau tidak, maka semua akan dijual untuk kepentingan ekonomi. Ini pertama. Siapa yang salah berani dihukum sendiri? Siapa di Indonesia itu? Yang ada adalah dia salah menyuruh anak buahnya, kalau keliru anak buahnya sekalian dikorbankan untuk menjaga kehormatan si bos ini tadi. Ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Kezaliman pertama, dia mencuri dengan cara-cara yang sudah direncanakan. Kemudian kezaliman kedua, dia melepaskan anak buahnya yang ketahuan untuk masuk penjara sendirian. Bahkan orang-orang yang mengetahuinya pun harus dibungkam di penjara-penjara. Maka zolamun fauqa zolamin, kegelapan di atas kegelapan. Disinilah akhirnya hukum tidak bisa tegak. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, yang kedua, untuk penegakan hukum perlu ada keteladanan. Siapa yang salah berani dihukum sendiri? Siapa di Indonesia itu? Yang ada adalah dia salah menyuruh anak buahnya, kalau keliru anak buahnya sekalian dikorbankan untuk menjaga kehormatan si bos ini tadi. Ini adalah kezaliman di atas kezaliman. Kezaliman pertama, dia mencuri dengan cara-cara yang sudah direncanakan. Kemudian kezaliman kedua, dia melepaskan anak buahnya yang ketahuan untuk masuk penjara sendirian. Bahkan orang-orang yang mengetahuinya pun harus dibungkam di penjara-penjara. Maka zolamun fauqa zolamin, kegelapan di atas kegelapan. Disinilah akhirnya hukum tidak bisa tegak karena tidak ada keteladanan. Sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lagi orang lain, anak saya sendiri kalau mencuri pasti dihukum sebagaimana syariat, dipotong tangannya. Siapa yang berani bicara begitu di Indonesia? Siapa yang bicara seperti berani rongji seperti di RRC? Saya sediakan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, yang satu ini untuk saya sendiri kalau memang saya korupsi. Sedangkan yang terjadi di Indonesia berbelit-belit sampai kesel kita dengarkannya. Saking kesel kita dengarkan, lebih baik kita dengarkan tukul sajalah 4 mata. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kita semua sudah mendengar sendiri semuanya. Bahkan telah merasakan sendiri keadaan kehidupan kita. Pesan saya sesuai dengan ajaran Islam, janganlah ada rasa keputusasaan dari kita di dalam memperjuangkan kebenaran, karena Allah akan menentukan waktunya tersendiri di mana pertolongan Allah akan sampai kepada kita. Suatu cerita yang menarik ada pada surat Al-Baqarah ayat 249. Falamma fasala Talutu bil junud qal innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yubta'inhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi
Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ketika Nabiullah Talut memimpin perang melawan raja yang zalim namanya Jalut, Nabiullah Talut memperingatkan nanti di tengah jalan Allah akan menguji kita dengan sebuah sungai. Kita semua sekarang kehausan, di terik matahari dan di gurun pasir. Di tengah-tengah nanti kita akan melewati sungai. Barang siapa minum dari sungai itu, dia tidak masuk dari kaum saya. Tetapi yang tidak minum, dia akan termasuk anak buah saya. Kecuali yang minumnya hanya sekedar untuk pelampiasan menghilangkan rasa haus, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah melewati sungai, semua pada minum. Bukan cuma dengan tangannya, tapi membawa tangki, jurigen, membawa kantong segala macam, minum sampai seminum-minumnya. Apa yang terjadi? Falamma jawazahu huwa walladzina ma'ahu qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junuti. Orang yang tadi minum banyak itu begitu melewati sungai sudah angkat tangan, kita sudah tidak lagi mampu melanjutkan perjuangan. Tinggal sedikit saja yang mampu, dan yang sedikit itulah kemudian dipimpin oleh Nabiullah Talut ketika itu, dan Allah memberikan kemenangan yang sedikit kepada yang sedikit, bukan kepada yang banyak. Marilah orang-orang yang baik bersatu untuk terus membuat kebaikan. Pada satu ketika Allah akan memberikan maunah, karena kemenangan itu sebenarnya bukan di tangan kita, tapi di tangan izin Allah. Yang terpenting kita menjaga diri kita, jangan sampai ikut rusak. Dan orang-orang yang tidak rusak inilah, sekalipun jumlahnya sedikit, satu ketika tidak tahu bagaimana Allah mencarikan jalan, dia lah mendapatkan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, marilah orang-orang yang baik bersatu untuk terus membuat kebaikan. Pada satu ketika Allah akan memberikan maunah, karena kemenangan itu sebenarnya bukan di tangan kita, tapi di tangan izin Allah. Pangeran Diponegoro berjuang tapi tidak merasakan kemerdekaan. Baru anak cucunya yang merasakan kemerdekaan dan menunggu waktu merdekaannya Indonesia. Di seluruh dunia negara-negara pasti tertatih-tatih. Ratusan tahun negara itu baru bisa makmur dan adil. Kita sudah 66 tahun, tapi kita harus tetap berjalan karena negara lain ratusan tahun dia baru adil dan makmur. Yang terpenting kita menjaga diri kita, jangan sampai ikut rusak. Dan orang-orang yang tidak rusak inilah, sekalipun jumlahnya sedikit, satu ketika tidak tahu bagaimana Allah mencarikan jalan, dia lah mendapatkan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa dengan keadaan seperti ini. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan yang berkumpul di sini mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari rezeki yang bermasalah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari rezeki yang istidraj, yang diberikan Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang begini hanya akan menunggu kehancuran dari orang yang mendapatkan rezeki. Marilah kita bertawassul kepada para anbiya yang karena kesulitannya ternyata di tengah-tengah kesulitan itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusul wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya man ajaba nuhan fi qaumi, ya zaida li sayyidina al-Khidir fi ilmi, ya man nasara Ibrahim ala a'da'i, ya man radda sayyidana Yusuf ala sayyidina Yaqub, ya man kashafa dhurra Ayub, ya man ajaba da'wata Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi asrari ashabi hadi da'watil mustajabah an tataqabbala ma bihi da'unak wa an tu'tiyana ma bihi sa'alnak anjis lana wa'adaka alladhi wa'adtahu li ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qala Musa inni a'udzu birabbi wa birabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyamil hisab. Allahumma rabbana 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 bisatwati jabaruti qahrik wa bisur'ati ghasati nasrik wa bi ghairatikal intihagi hurumatik wa bi himayatikal liman ikhtama bi ayatik. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Sami ya Qarib ya Mujib ya Sari ya Muntaqim anta ja'ala kaita man kadana fi nakhri aitan 'alaiha wa man nasaba lana sabaqtal khida ij'alhu ya sayyidana musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha. Allahumma bihaqqika fa ya ain sad ikfina hammal aida wa laqi murrada waj'alhu min kulli habibin fiza wa sallit 'alaihim ajal niqmati fil yaumi wal qada. Allahumma batit syamlahum farrik jamahum aqilla adadahum. Ya Allah ya Rabbana Allahumma ansurna minal qaumiz zalimin wansurna minal qaumil kafirin a'da'aka a'da'iddin. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidhunubina. Hamim 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 humal amru wa ja'an nasru fa alaina la yansurun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam